Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Suatu malam, saat langit masih kelam dan angin bertiup lirih di jalanan kota Baghdad, terdengar suara tangisan dari sebuah rumah besar milik seorang saudagar kaya raya yang baru saja meninggal dunia. Kematian saudagar itu mengundang banyak pertanyaan, tetapi yang lebih membuat keributan adalah soal warisannya. Saudagar itu memiliki dua anak lelaki dari dua istri yang berbeda. Anak pertama, Hamid, adalah anak dari istri pertama yang telah meninggal. Ia hidup sederhana dan tinggal di desa. Anak kedua, Karim, adalah anak dari istri kedua yang sekarang tinggal di rumah besar bersama ibunya. Karim dikenal licik dan rakus. Ketika saudagar itu wafat, ia meninggalkan surat wasiat yang katanya menyimpan teka-teki tentang siapa yang berhak mendapatkan warisan utamanya, ladang gandum, 100 ekor unta, dan sebuah cincin zamrud warisan keluarga. Namun, surat wasiat itu malah membuat keadaan semakin kacau. Surat itu berbunyi, warisan ini akan diberikan kepada anakku yang paling jujur dan paling mencintaiku, bukan yang paling sering di sisiku. Jangan nilai dari air mata, tetapi dari tindakan yang menunjukkan kasih sejati. Kedua anak itu mengklaim bahwa merekalah yang dimaksud. Hamid mengatakan bahwa meskipun ia jarang menemui ayahnya karena tinggal jauh, ia tetap mengirim surat dan kebutuhan untuk ayahnya. Sementara Karim berdalih bahwa ia setiap hari menemani ayahnya, merawatnya, dan tahu segalanya tentang hidup sang ayah. Keributan pun terjadi, masing-masing membawa saksi, tetapi tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti. Akhirnya, perkara warisan ini dibawa ke hadapan raja. Raja yang memeriksa dokumen dan mendengar argumen kedua anak itu merasa kebingungan. Ia tak ingin salah mengambil keputusan karena ini bukan soal harta saja, tapi keadilan. Karena tahu bahwa urusan seperti ini bisa sangat rumit, raja pun memanggil orang kepercayaannya, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan tenang. Ia mendengarkan kisah dua bersaudara itu dari awal sampai akhir. Ia membaca surat wasiat itu perlahan-lahan, lalu meminta waktu 1 malam untuk berpikir. Raja pun menyetujuinya, namun yang tidak disadari orang-orang adalah, malam itu, Abu Nawas tidak tidur. Abu Nawas berjalan sendirian ke ladang gandum milik sang saudagar yang menjadi salah satu bagian utama warisan. Di sana, ia mengamati kondisi tanah, gudang penyimpanan, dan bertanya kepada beberapa pekerja lama. Ia mencatat sesuatu dalam pikirannya. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana dengan ide yang tak biasa. Ia meminta kedua anak itu datang dan duduk berhadapan. Lalu, dengan suara lantang, ia berkata, "Karena ini tentang kejujuran dan kasih sejati, maka kita akan menguji kalian. Kalian akan membuktikan kasih kalian dengan tindakan, bukan kata-kata." Abu Nawas melanjutkan, "Aku akan membakar surat wasiat ini di hadapan kalian. Karena jika surat ini hanya membuat kekacauan, maka ia tidak layak disimpan. Warisan akan dibagi dengan cara lain." Kedua anak itu terkejut. Karim langsung berdiri dan memprotes, "Tidak. Surat itu adalah bukti aku yang paling berhak. Tanpa surat itu, Hamid bisa saja mencuri hakku." Sementara Hamid hanya menunduk dan berkata, "Jika memang surat itu dibakar, aku pasrah. Aku tidak menginginkan apapun jika itu membuat ayahku tidak tenang di alam sana." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum. Kemudian Abu Nawas berkata, "Ada satu benda lagi yang belum kalian sentuh, cincin zamrud warisan keluarga." Cincin itu lalu dibawa ke hadapan mereka. Abu Nawas mengatakan bahwa cincin itu hanya akan diberikan kepada anak yang bisa membuktikan bahwa ia mengenal hati sang ayah. "Katakan padaku," ujar Abu Nawas, "apa yang paling dibenci ayahmu?" Karim dengan cepat menjawab, "Kemiskinan. Ia selalu bilang, jangan jadi miskin." Hamid berpikir sejenak lalu berkata, "Ayah sangat membenci kebohongan. Ia selalu bilang, lebih baik jadi miskin tapi jujur daripada kaya karena menipu." Mata Abu Nawas berbinar. "Benar," katanya, "aku sudah bertanya kepada semua pelayan dan teman dekat ayah kalian. Dan semua berkata hal yang sama. Ayah kalian paling tidak suka kebohongan. Itu sebabnya dalam suratnya, ia menulis tentang kejujuran." Akhirnya Abu Nawas memutuskan, ladang gandum akan diberikan kepada Hamid, karena ia terbukti mengenal nilai sejati ayahnya dan tidak memprotes saat surat hendak dibakar. 100 unta akan dijual, dan hasilnya dibagi 2, sebagai bentuk keadilan dan untuk menghindari perdebatan.
Cincin zamrud akan disimpan di istana sebagai pengingat bahwa warisan sejati bukan harta, melainkan nilai kejujuran. Raja sangat terkesan. Karim hanya bisa diam. Ia tahu bahwa kecerdasannya telah kalah oleh hati yang tulus. Setelah semua urusan selesai, Raja kembali ingin mengangkat Abu Nawas sebagai penasehat kerajaan. Namun seperti biasa, Abu Nawas hanya tertawa dan berkata, "Biarkan aku tetap di pasar. Di sanalah aku belajar tentang manusia." Semua orang tertawa dan memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Kejujuran dan kasih sejati tidak perlu diteriakkan. Ia akan terlihat melalui tindakan kecil, bahkan dalam ujian yang paling sulit sekalipun. Seperti Abu Nawas, kebijaksanaan bukan soal gelar atau kedudukan, tetapi tentang memahami hati manusia. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, istana dikejutkan oleh kabar buruk. Kuda emas milik raja yang disimpan di ruang harta karun hilang secara misterius. Kuda emas itu bukanlah hewan sungguhan, melainkan patung berlapis emas murni yang sangat mahal dan bersejarah. Konon, patung itu hadiah dari kerajaan jauh sebagai tanda perdamaian. Nilainya tak terkira, dan raja sangat menyayanginya. Raja murka. Ia memerintahkan agar semua penjaga istana diperiksa, termasuk para pelayan dan pengurus gudang. Tapi tidak ada yang mengaku. Tidak ada jejak pembobolan. Tidak ada suara atau kegaduhan malam sebelumnya. Seolah-olah kuda emas itu menghilang begitu saja. Penasaran dan frustrasi, raja akhirnya mengutus pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan wajah tenang seperti biasa. Ia menyimak dengan saksama laporan para pengawal, mendengarkan kronologi, dan memeriksa tempat kejadian. Lalu ia bertanya, siapa saja yang memiliki akses ke ruang harta karun? Seorang pejabat istana menjawab, hanya 5 orang, 3 penjaga utama, kepala pelayan istana, dan bendahara kerajaan. Abu Nawas mengangguk, boleh aku bertemu mereka? Kelima orang itu dipanggil. Mereka berdiri berjejer di hadapan Abu Nawas dan raja. Semuanya tampak gugup. Abu Nawas tidak langsung bertanya. Ia hanya berjalan pelan di depan mereka sambil tersenyum dan mengelus jenggot. Kemudian ia berkata, yang mengambil kuda emas itu pasti orang yang sangat cerdik, atau sangat bodoh. Kelima orang itu menunduk. Tidak ada yang bicara. Abu Nawas lalu berkata kepada raja, "Tuanku, izinkan aku menggunakan caraku sendiri. Aku butuh waktu 1 malam saja." Raja menyetujui. Sore harinya, Abu Nawas membagikan 5 kantong berisi biji gandum kepada masing-masing tersangka. Ia berkata, "Ini adalah biji istimewa. Jika kau tidak bersalah, maka besok pagi biji ini akan tumbuh sedikit. Tapi jika kau berbohong, biji ini akan tetap kering." Kelima orang itu terdiam. Tidak ada yang berani protes. Abu Nawas melanjutkan, "Simpan di rumahmu masing-masing. Jangan kau buka kantongnya sampai pagi." Malam itu, kota Baghdad heboh dengan cara Abu Nawas yang aneh. Tapi dia tetap tenang, dan tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, kelima orang itu datang kembali ke istana. Mereka membawa kantong biji gandum masing-masing. Abu Nawas memeriksa satu persatu kantong itu. Ia membukanya dan melihat bijinya. 4 kantong masih berisi biji yang sama, tak berubah. Tapi kantong milik kepala pelayan tampak lebih sedikit isinya. Ia tampak gelisah. Abu Nawas tersenyum. "Kau menggantinya semalam, bukan?" tanya Abu Nawas. Kepala pelayan langsung pucat. "Tuan, aku hanya ingin memastikan biji itu tumbuh. Aku menukarnya dengan biji biasa. Aku tidak bersalah." Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau kau tak bersalah, mengapa mengganti bijinya?" Ternyata triknya sederhana. Abu Nawas berbohong soal biji yang bisa tumbuh. Biji itu biasa saja, tidak bisa tumbuh dalam semalam. Tapi si pencuri takut, dan mencoba mengelabui bijinya sendiri agar terlihat tumbuh. Dan hanya si bersalah yang melakukannya. Setelah diinterogasi lebih dalam, kepala pelayan akhirnya mengaku bahwa ia mencuri kuda emas untuk dijual secara diam-diam kepada pedagang dari luar negeri. Tapi kuda itu terlalu berat untuk diangkut keluar istana dalam sekali waktu. Jadi ia mempreteli bagian-bagian kecilnya dan menyimpannya di bawah tanah dapurnya. Petugas langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan benar saja, kuda emas itu ditemukan dalam bentuk terpisah. Raja sangat terkesan dengan cara Abu Nawas yang tidak biasa tapi jitu. Para pejabat memuji kecerdasannya. Kepala pelayan dijatuhi hukuman, dan kuda emas pun dipasang kembali di ruang harta karun. Raja lalu berkata,
Abu Nawas, kau telah menyelamatkan warisan dan kehormatan kerajaanku. Sekali lagi, aku tawarkan jabatan penting di istana. Jadilah penasihat utamaku." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Baginda Raja, saya sangat tersanjung. Namun, izinkan hamba tetap menjadi orang biasa yang sesekali menertawakan keanehan orang-orang istana," ujarnya jenaka. Semua yang hadir tertawa. Bagi Abu Nawas, kebebasan berpikir lebih penting daripada kekuasaan. Kisah ini menjadi perbincangan selama berhari-hari di Baghdad. Anak-anak pun suka menirukan cerita tentang biji yang tak tumbuh, dan betapa liciknya ketakutan bisa membuka rahasia terdalam seseorang. Kebenaran tidak selalu harus dicari dengan kekuatan, tetapi bisa ditemukan dengan kecerdikan dan pemahaman tentang sifat manusia. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari di negeri Baghdad yang damai, kegemparan terjadi di istana. Seorang pangeran dari negeri tetangga datang berkunjung, membawa serta sebuah jubah indah bersulam emas dan permata. Katanya, jubah itu adalah warisan keluarga kerajaan yang disebut-sebut memiliki kekuatan ajaib, konon bisa membuat pemakainya disegani dan dihormati oleh siapapun yang melihatnya. Namun kehebohan muncul ketika sang pangeran tiba-tiba berteriak, "Jubahku hilang. Dicuri." Para penjaga istana segera berlarian. Sang pangeran marah besar dan menuduh para pelayan istana, bahkan beberapa menteri, telah mencurinya. "Aku yakin, orang dalam istana yang melakukannya," katanya dengan suara lantang. "Kalau tidak segera ditemukan, aku akan membawa masalah ini ke raja." Sang raja tentu saja tak ingin keributan dengan kerajaan tetangga. Maka ia pun memanggil satu-satunya orang yang terkenal bisa menyelesaikan masalah pelik seperti ini, Abu Nawas. Setelah mendengar aduan pangeran, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Jadi, jubah itu sangat berharga." "Iya. Bukan hanya berharga," kata pangeran, "tapi ajaib. Pemakainya akan terlihat lebih gagah dan bijaksana. Tapi hanya yang benar-benar mulia hatinya yang cocok mengenakannya." Abu Nawas mengangguk-angguk. "Baiklah, tuanku. Tapi sebelum saya mencari pencuri, izinkan saya melakukan satu hal." Ia meminta seluruh orang yang ada di istana saat jubah itu hilang berkumpul di aula besar. Para pelayan, menteri, prajurit, hingga koki dapur dikumpulkan semua. Kemudian Abu Nawas membawa sebatang tongkat kayu, sederhana dan tidak mencolok. "Saya punya tongkat sakti," katanya sambil mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. "Tongkat ini akan bertambah 1 jengkal panjangnya jika disentuhkan kepada pencuri." Orang-orang saling melirik takut-takut. Sang pangeran terlihat makin gelisah. Lalu Abu Nawas meminta semua orang memegang tongkat itu satu persatu, dan menandai panjang tongkat saat mereka pegang. Setelah semua orang selesai, Abu Nawas mengukur tongkat tersebut kembali, dan ternyata panjangnya tetap sama. Namun, ia malah tersenyum dan berkata, "Sudah cukup. Saya tahu siapa pencurinya." Abu Nawas berbalik kepada sang pangeran dan berkata dengan tenang, "Maafkan saya, tuanku pangeran, tapi menurut tongkat ini, Anda sendirilah pencurinya." Sang pangeran melotot. "Apa? Mana mungkin aku mencuri jubahku sendiri?" Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Benar, Anda tidak kehilangan jubah. Anda hanya berpura-pura kehilangannya agar bisa menuduh dan mempermalukan istana kami, demi alasan politik. Tapi Anda tidak menyangka, bukan? Tongkat ini bukan sakti, melainkan tipuan kecil." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Saya tahu orang yang merasa bersalah akan takut tongkat ini benar-benar sakti, sehingga saat giliran mereka akan sedikit mengurangi sentuhan atau menahan diri agar tongkat itu tidak bertambah panjang. Dan hanya satu orang yang memegang tongkat dengan ujung lebih pendek dari tanda yang ia buat sendiri sebelumnya, Anda, pangeran." Semua orang tercengang. Sang pangeran pucat. Raja memandangnya dengan tajam. "Benarkah ini, pangeran?" Sang pangeran akhirnya menunduk dan berkata pelan, "Aku hanya ingin menguji reaksi kalian." Raja pun tertawa geli, walau sambil geleng-geleng kepala. "Abu Nawas, lagi-lagi kau selesaikan masalah dengan caramu yang unik." Abu Nawas hanya membungkuk hormat. Kadang, untuk menemukan kebenaran, tak perlu keajaiban, cukup logika dan sedikit tipu muslihat kecil. Pangeran pun pulang dengan muka merah padam, dan jubah ajaibnya yang ternyata tak lebih dari hiasan mewah belaka. Dan rakyat Baghdad kembali menertawakan kejeniusan Abu Nawas selama berhari-hari. Kadang orang yang terlalu membanggakan sesuatu yang ajaib, hanyalah sedang menyembunyikan kebohongan. Tapi kebenaran,
selalu punya cara untuk muncul, apalagi jika Abu Nawas yang mencarinya. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, suasana yang biasanya tenang berubah jadi tegang. Raja terlihat gusar, mondar-mandir di aula istana, alisnya berkerut, dan suaranya lantang. Permata kerajaan telah hilang. Permata itu adalah permata merah sebesar telur puyuh, warisan turun-temurun yang melambangkan kekuasaan dan kejayaan Baghdad. Ia disimpan di ruang harta rahasia dan dijaga siang malam. Namun pagi itu, permata itu lenyap begitu saja, dan hanya tersisa 3 peti kayu di ruang harta. Tak ada tanda-tanda perusakan, tak ada saksi, hanya 3 peti yang kini berdiri diam, seperti menyimpan rahasia. Para prajurit dan penasihat kebingungan. Tak satu pun berani membuka peti, karena raja memberi perintah khusus. Tak seorang pun boleh menyentuh atau membuka peti-peti itu sampai Abu Nawas datang. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas, seperti biasa dengan langkah tenang dan senyum misterius di wajahnya. Raja langsung menjelaskan, Abu Nawas, hanya 3 peti itu yang tersisa di ruang harta. Salah satunya menyimpan permata. Tapi ini yang aneh. Sang raja menunjuk pada tiap peti, yang masing-masing memiliki tulisan di bagian depannya. Peti A, permata ini berada di dalam peti ini. Peti B, permata ini tidak berada di dalam peti ini. Peti C, permata tidak berada di peti A. Raja melanjutkan, menurut penjaga harta, tulisan itu muncul semalam, entah siapa yang menulisnya. Dan yang kami tahu pasti hanyalah, dari 3 tulisan itu, hanya 1 yang benar. 2 lainnya pasti bohong. Bisakah kau temukan peti mana yang berisi permata, tanpa membukanya? Tanya raja. Abu Nawas mendekati ketiga peti itu. Ia membaca masing-masing tulisan dengan saksama, lalu berjalan bola-balik sambil mengusap janggutnya. Baik, katanya akhirnya, mari kita uji satu persatu. Misalnya permata ada di peti A. Peti A, permata ini berada di dalam peti ini. Benar. Peti B, permata ini tidak berada di dalam peti ini. Benar. Peti C, permata tidak berada di peti A. Salah. 2 pernyataan benar. Tapi aturan raja bilang hanya 1 yang boleh benar. Maka ini tidak mungkin. Misalnya permata ada di peti B. Peti A, permata ini berada di dalam peti ini. Salah. Peti B, permata ini tidak berada di dalam peti ini. Salah. Peti C, permata tidak berada di peti A. Benar. Hanya 1 pernyataan benar. Cocok. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia pun menghadap raja dan berkata, Tuanku, setelah menganalisis ketiga peti ini, saya yakin bahwa permata berada di peti B. Raja tercengang. Bagaimana bisa kau tahu hanya dengan membaca kalimat-kalimat itu? Abu Nawas menjelaskan logika sederhananya, dan semua yang hadir mengangguk kagum. Maka raja pun memerintahkan penjaga untuk membuka peti B, dan benar saja, permata kerajaan yang hilang itu bersinar di dalamnya. Raja pun memuji Abu Nawas, tak hanya jenius, kau juga sabar dan teliti. Lagi-lagi kau menyelamatkan kehormatan kerajaan. Abu Nawas membungkuk sopan. Kadang, tuanku, kebenaran tersembunyi bukan dalam isi peti, tapi dalam kebohongan yang tak bisa menyatu. Dan sejak hari itu, raja memerintahkan agar siapapun yang mencoba mencuri, harus berhadapan dengan Abu Nawas dan logika yang tak bisa dikalahkan. Ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan rumit, jangan terburu-buru membuka semuanya. Kadang, cukup dengan berpikir jernih dan menguji kebenaran satu demi satu, jawaban akan muncul dengan sendirinya. Cerita selanjutnya. Pada suatu siang yang terik di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan santai menyusuri pasar. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan matahari bersinar terang, memantulkan bayangan tajam dari bangunan ke tanah. Di tengah keramaian pasar, terjadi keributan kecil. 2 orang pria tengah berdebat panas di dekat sebuah dinding rumah yang menghadap ke jalan. Salah satu dari mereka adalah pedagang makanan keliling, sementara yang satu lagi pemilik rumah dengan wajah masam dan tangan disilangkan di dada. Aku tak terima, seru si pemilik rumah. Kau berjualan di bawah bayangan dinding rumahku, dan kau tidak membayar sepeser pun. Pedagang itu tampak bingung. Tapi aku hanya berdiri di pinggir jalan, tuanku. Aku tak merusak apa-apa, dan bayangan itu bukan barang yang bisa dimiliki, bukan. Bisa atau tidak, itu tetap milikku. Dinding rumah ini milikku, dan bayangannya juga. Sanggah si pemilik rumah dengan tegas. Keributan makin menjadi, hingga orang-orang di sekitar berkata,
bawa saja ke Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengurus perkara seperti ini. Keesokan harinya, kedua pria itu menghadap Abu Nawas di depan hakim dan rakyat yang penasaran. Pemilik rumah bicara dengan nada tinggi, "Abu Nawas, aku minta keadilan. Dia berdagang setiap siang di bawah bayangan dinding rumahku. Dia pakai bayanganku untuk berlindung dari panas, menarik pembeli, dan itu tanpa izin." Si pedagang mencoba menjelaskan, "Aku cuma menjajakan makanan. Aku tidak menyentuh rumahnya sama sekali. Lagi pula, bukankah bayangan itu ciptaan Tuhan, bukan manusia?" Semua mata memandang Abu Nawas. Tapi ia hanya mengangguk pelan, seolah paham betul persoalan ini. "Baik," kata Abu Nawas akhirnya. "Tuan pemilik rumah, berapa besar bayaran yang Anda minta?" 100 keping perak, jawabnya cepat, untuk setiap hari ia berdagang di sana. Abu Nawas mengangguk lagi. "Baik, aku akan membayar 100 keping perak, dengan syarat." Abu Nawas mengeluarkan kantong uang dari balik jubahnya. Ia membuka ikatannya, dan keping-keping perak bersinar di dalamnya. Semua orang menahan napas. Tapi kemudian, Abu Nawas mengangkat kantong itu tinggi-tinggi ke arah sinar matahari, hingga bayangan dari kantong dan uangnya jatuh ke lantai, tepat ke arah kaki si pemilik rumah. "Silakan," kata Abu Nawas tenang. "Ambillah bayangan uang ini sebagai bayaran atas bayangan dindingmu." Pemilik rumah melongo. "Maksudmu apa ini? Aku minta uangnya, bukan bayangannya." Abu Nawas tersenyum. "Dan pedagang itu pun hanya memakai bayangan dindingmu, bukan dindingnya. Jika kau merasa bayangan bisa diperjualbelikan, maka bayangan juga cukup untuk membayar hutangnya." Orang-orang yang menonton tertawa terpingkal-pingkal. Beberapa bertepuk tangan. Pemilik rumah menjadi merah padam, tak bisa membantah logika Abu Nawas. Dengan malu, ia pun pergi meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata. Abu Nawas menepuk pundak si pedagang makanan. "Teruslah berjualan dengan jujur," katanya. "Jangan takut pada orang yang memperjualbelikan hal yang tak masuk akal." Dan sejak hari itu, tidak ada lagi orang yang berani menuntut bayaran atas bayangan, karena mereka tahu, Abu Nawas akan membayarnya dengan bayangan pula. Tidak semua hal bisa diperjualbelikan. Kadang, orang yang tamak menciptakan aturan seenaknya sendiri. Tapi dengan akal sehat dan logika yang tajam, kebenaran bisa ditegakkan dengan cara yang paling menggelikan sekalipun. Cerita selanjutnya. Istana Baghdad terkenal bukan hanya karena kemegahannya, tapi juga karena dapurnya yang luar biasa mewah. Setiap hari, para juru masak terbaik menyiapkan hidangan istimewa untuk raja dan para pejabat tinggi kerajaan. Daging panggang, sup harum, roti lembut, dan kudapan manis berjejer rapi, menggoda siapapun yang menciumnya. Namun, belakangan ini, ada masalah besar, makanan istana terus hilang sebelum sempat disajikan. Awalnya hanya 1-2 porsi yang lenyap. Tapi makin lama, makanan yang hilang semakin banyak dan makin mahal nilainya. Ayam panggang utuh bisa hilang begitu saja. Kue manis seharga 2 dinar lenyap tanpa jejak. Para juru masak kebingungan, dan para pengawal mulai curiga. "Pasti rakyat miskin menyusup ke dapur," kata seorang kepala pengawal. "Mereka mencuri untuk makan. Siapa lagi yang tega makan tanpa izin dari raja?" Maka tuduhan pun mengarah pada para pelayan istana yang berasal dari keluarga miskin. Beberapa bahkan sempat ditahan dan diinterogasi. Namun tak satu pun mengaku. Situasi jadi panas, dan rakyat mulai takut mendekati lingkungan istana. Raja pun akhirnya memanggil orang kepercayaannya, Abu Nawas. "Abu Nawas," kata raja, "kau tahu aku adil, tapi aku tak bisa biarkan pencurian terjadi di istana. Jika benar ini ulah rakyat miskin, mereka harus dihukum. Tapi jika bukan, aku ingin tahu siapa dalangnya." Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, beri hamba waktu 1 malam saja untuk menyelidiki." Malam itu, Abu Nawas tidak tidur. Ia bersembunyi di balik rak bumbu dapur, hanya ditemani lentera kecil dan sepotong roti. Ia memperhatikan para pelayan bekerja, semua tampak jujur, bekerja dengan cekatan dan tak ada yang mencurigakan. Namun ketika dapur mulai sepi dan makanan ditinggalkan tanpa penjagaan, terjadilah hal yang mengejutkan. Dari celah langit-langit dapur, seekor kucing berburu abu-abu melompat turun dengan lincah. Ia bergerak dengan sangat hati-hati, seolah tahu persis di mana makanan disimpan. Ia membuka penutup hidangan dengan cakarnya, menggigit potongan daging, menjatuhkan beberapa potong roti, dan bahkan menyeret seluruh paha ayam ke sudut dapur.
Abu Nawas hampir tak percaya. Ini bukan kucing biasa, pikirnya. Kucing itu tidak hanya mencuri. Ia menyusun makanan yang ia ambil di sebuah pojok dapur, lalu menghilang lewat lubang kecil di dinding belakang, yang ternyata langsung menuju ke taman istana. Esok harinya, Abu Nawas mengikuti jejak kucing itu. Ia menemukan tumpukan tulang dan sisa makanan di bawah bangku taman, dan beberapa kucing lain sedang berpesta pora. Ternyata, si kucing pencuri ini mengatur distribusi makanan untuk geng kucing istana. Keesokan harinya, Abu Nawas meminta raja dan seluruh pejabat istana hadir di dapur. Ia menyiapkan satu nampan makanan besar yang menggoda, lalu berkata, "Mari kita tunggu pencurinya datang." Tak lama setelah ruangan kosong, kucing abu-abu yang sama muncul lagi. Kali ini, Abu Nawas menutup jalan keluar, dan sang kucing terjebak. "Tuanku," kata Abu Nawas sambil mengangkat kucing itu, "inilah pencuri makanan istana. Bukan rakyat, bukan pelayan, tapi kucing kerajaan sendiri." Raja ternganga. "Kucing? Tapi, bagaimana mungkin seekor kucing bisa melakukan ini semua?" Abu Nawas menjawab, "Ini bukan kucing biasa. Ia cerdas, hafal jadwal dapur, tahu kapan penjaga lengah, bahkan tahu lubang keluar masuk istana. Kita terlalu cepat menuduh manusia, padahal biang keroknya, seekor kucing yang tampak polos." Sang raja akhirnya memerintahkan untuk menutup semua celah dan lubang di dapur, serta memastikan makanan disimpan rapat. Kucing abu-abu itu, raja, yang diam-diam geli dengan kecerdikannya, malah menjadikannya hewan peliharaan pribadi, dan memberinya nama, si licik. Abu Nawas tertawa, "Setidaknya sekarang kita tahu, bahwa bukan hanya manusia yang bisa jadi pencuri, bahkan kucing pun bisa mengatur sindikat kecilnya." Cerita selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap dan sepi, sebuah kejadian menggemparkan kota Baghdad. Rumah seorang saudagar kaya dibobol oleh pencuri. Perhiasan dan emas miliknya lenyap begitu saja, tanpa ada bekas kerusakan atau tanda masuk paksa. Yang lebih membingungkan, tidak ada orang asing yang masuk ke rumah itu. Hanya ada 6 orang pelayan dan penjaga yang tinggal di rumah sang saudagar malam itu. "Ini pasti perbuatan orang dalam," teriak sang saudagar keesokan harinya. "Seseorang di antara mereka telah berkhianat." Para pelayan membantah dengan keras. Masing-masing bersumpah tak bersalah. Tak ada saksi, tak ada bukti, hanya kecurigaan dan kemarahan. Sang saudagar, yang kenal baik dengan raja, segera mengajukan pengaduan. Maka, seperti biasa dalam kasus pelik tanpa saksi, Abu Nawas pun dipanggil. Setelah mendengarkan semua penjelasan, Abu Nawas meminta ke-6 orang yang dicurigai tetap berada di rumah sang saudagar malam itu. Namun, ia tidak melakukan penyelidikan seperti biasa. Tak ada interogasi, tak ada pencarian barang bukti. Yang ia lakukan justru aneh. Ia berkata, "Malam ini, kalian akan tidur di ruangan yang sama. Tidak boleh keluar, aku akan datang esok pagi." "Lalu apa gunanya malam ini?" tanya sang saudagar. Abu Nawas tersenyum. "Biarkan malam bekerja, karena di malam yang sunyi, hati nurani akan bicara lebih nyaring dari suara siapapun." Sebelum meninggalkan ruangan, Abu Nawas menggantungkan sebuah kantong hitam di tengah ruangan, tepat di atas lilin kecil yang menyala. Ia berkata, "Kantong ini bukan sembarang kantong. Ia akan berbisik kepada siapapun yang mencuri. Dan hanya pencuri yang bisa mendengar bisikannya." Lalu ia pun menutup pintu dan pergi, meninggalkan 6 orang yang kini menatap kantong itu dengan gugup. Malam pun tiba, angin bertiup lembut di luar, tapi di dalam ruangan, suasana terasa tegang. Mata semua orang terpaku pada kantong hitam yang bergoyang perlahan diterpa angin. Beberapa mulai berkeringat, yang lain mencoba memejamkan mata, tapi gagal. Kantong itu seolah menatap balik. Jam demi jam berlalu, dan tiba-tiba, salah satu dari mereka terduduk panik. Ia menutupi telinganya dan berkata lirih, "Hentikan, berhenti bicara, aku tak tahan lagi." Orang-orang menoleh. "Apa maksudmu? Kami tak dengar apa-apa." Orang itu menunduk, menangis, lalu berteriak, "Aku mengaku, akulah yang mencuri perhiasan itu. Tapi aku menyesal, aku tak sanggup lagi menahan bisikan dari kantong itu." Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke rumah sang saudagar. Belum sempat ia melangkah masuk, pelayan sudah keluar terbirit-birit dan berseru. "Pencurinya sudah mengaku, ia menyerah sendiri. Apa yang kau taruh di dalam kantong itu, wahai Abu Nawas?"
Abu Nawas tersenyum santai. Ia mengambil kantong itu, membukanya perlahan, dan dari dalamnya, hanya keluar sepotong kertas kosong. Tak ada apa-apa, katanya. Yang berbicara tadi malam bukan kantong ini, tapi hatinya sendiri. Raja sangat kagum mendengar cerita ini. Sang saudagar pun berterima kasih dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas berkata, kadang, untuk mengungkap kebenaran, kita tak perlu paksaan. Cukup buat mereka berdiam dalam keheningan, dan hati nurani akan bekerja lebih tajam dari interogasi manapun. Dan sejak hari itu, jika ada kasus tanpa jejak, Raja berkata, biarkan malam berbicara, dan biarkan Abu Nawas menangkapnya. Kejahatan bisa disembunyikan dari mata manusia, tapi tidak dari dalam hati sendiri. Diam, sunyi, dan rasa bersalah adalah penjaga paling jujur yang akan membuka mulut saat waktu tepat tiba. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari Jumat yang panas di Baghdad, para penduduk kota berbondong-bondong menuju Masjid Agung. Termasuk di antaranya adalah seorang wazir kesayangan raja, pria yang kaya raya, berkuasa, dan sangat bangga pada statusnya. Wazir itu datang mengenakan sandal mahal dari kulit unta yang dipoles khusus, konon dibawa dari negeri jauh. Ia menaruh sandalnya di dekat pintu masjid, seperti orang-orang lain. Namun, usai salat, kejadian tak terduga terjadi, sandal sang wazir raib. Ia murka, siapa yang berani mencuri sandal seorang wazir? Ini penghinaan, teriaknya sambil memukul-mukul tongkat ke lantai. Wazir menuduh para jamaah miskin sebagai pencuri. Ia lalu menghadap raja dan meminta izin untuk menindak tegas. Hamba minta semua jamaah masjid hari itu dihukum. Jika tidak bisa ditemukan pencurinya, biar mereka semua patungan mengganti sandal saya yang mahal. Raja, yang sedang kesal karena urusan lain, menyetujui tanpa banyak pikir. Perintah turun, semua warga miskin yang hadir di masjid hari itu harus mengganti sandal sang wazir. Jumlahnya besar, dan rakyat pun mulai gelisah. Kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas. Ia datang ke istana dengan wajah serius. Tuanku, katanya kepada raja, izin paduka untuk menegakkan keadilan sangat bijak. Tapi, hamba mohon satu kesempatan untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang pantas mengganti sandal itu. Raja mengangguk, silakan, tapi cepat, jangan buat urusan sandal jadi sebesar urusan negara. Malam harinya, Abu Nawas menyamar sebagai pengemis tua berbaju compang camping. Ia duduk di dekat masjid tempat kejadian, dengan tumpukan sandal bekas di karungnya. Beberapa hari ia mengamati, sampai suatu pagi, datanglah seorang pria berpakaian bagus, menyusup cepat ke arah masjid, melihat sekeliling, dan mengendap-endap menuju tempat sandal biasa disimpan. Ia tak sadar, Abu Nawas mengikutinya dari kejauhan. Pria itu ternyata masuk ke rumah kecil tak jauh dari masjid. Abu Nawas mengintip dari jendela dan melihatnya mencoba-coba beberapa pasang sandal, termasuk sepasang sandal mahal yang sangat mirip dengan milik sang wazir. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga dan membawa si pria itu ke tengah lapangan kecil dekat masjid. Ia membawa sandal mahal itu dan berkata lantang, "Wahai warga Baghdad, inilah pelakunya, bukan kalian yang mencuri, tapi orang yang tampak terhormat, namun tangannya ringan." Orang itu gemetar, ternyata dia adalah kerabat jauh wazir, yang selama ini hidup di balik nama besar keluarganya, namun mencuri karena gaya hidupnya tak mampu ia penuhi. Warga bersorak, beberapa mulai berteriak, "Hukum dia! Bebaskan kami!" Abu Nawas membawa si pencuri dan sandal itu ke istana. Ia berkata kepada raja, "Tuanku, sandal wazir memang hilang, tapi bukan karena rakyat. Rakyat tak seharusnya membayar kesalahan orang lain hanya karena tak punya kuasa membela diri." Raja terdiam, ia lalu menoleh ke wazir. "Bagaimana bisa kau begitu cepat menuduh rakyatmu sendiri?" tanya raja. Wazir tertunduk malu. Ia menyadari, kekuasaannya telah membuatnya buta akan keadilan. Akhirnya, raja membebaskan seluruh rakyat dari tuduhan dan perintah ganti rugi. Pencuri dihukum sesuai hukum yang berlaku. Dan wazir, mendapat teguran keras. Abu Nawas, dengan senyum khasnya, berkata, "Tak semua pencuri berpakaian compang camping. Kadang, yang paling mencolok justru menyembunyikan tangan paling licik. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan atau status. Keadilan sejati harus berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan, kekayaan, atau jabatan." Cerita selanjutnya. Suatu hari,
Baghdad dihebohkan oleh kehadiran seorang dukun sakti dari negeri seberang. Ia mendirikan tenda besar di pasar dan mengaku memiliki ilmu ajaib yang bisa mengubah air menjadi emas. Rakyat yang hidup dalam kesusahan pun berbondong-bondong datang. Mereka membawa kendi berisi air, berharap air itu akan menjadi emas dan mereka bisa keluar dari kemiskinan. Dukun itu memakai jubah penuh manik-manik, bicara dengan suara menggelegar, dan pandai merangkai kata-kata. Ia berkata, air yang kalian bawa akan berubah menjadi emas, asal kalian bersih niatnya dan membayar biaya ritual. Ritual itu tidak murah. Tiap orang harus menyerahkan uang, perhiasan, atau bahan makanan terbaik mereka. Setelah berdoa dan membakar kemenyan, sang dukun akan menyerahkan kendi itu kembali dan berkata, tunggu 3 hari, maka air itu akan berkilau seperti emas. Rakyat pun pulang dengan harapan. Tapi 3 hari kemudian, tentu saja, air tetap air. Namun saat mereka kembali, sang dukun hanya berkata, kalian kurang bersih hatinya, kalian belum layak menerima mukjizat. Saat kabar itu sampai ke Abu Nawas, ia hanya tersenyum. Air jadi emas, hebat sekali, tapi kenapa dia masih butuh uang rakyat kalau dia bisa buat emas sendiri? Ia tahu, ini tak lebih dari penipuan yang dibungkus keajaiban. Tapi karena rakyat sudah mulai mempertanyakan keadilan raja, Abu Nawas tahu ini harus ditangani secara langsung dan dengan gaya yang menghibur. Abu Nawas segera menghadap Raja Harun al-Rasyid. Tuanku, katanya sambil menunduk, bagaimana jika hamba membawa dukun itu ke istana dan membuktikan kehebatannya di depan mata Paduka? Raja mengangguk. Baik, jika dia benar, maka ia layak diberi hadiah. Tapi jika tidak, maka ia harus dihukum. Abu Nawas mengundang sang dukun ke istana. Di hadapan raja, para menteri, dan warga yang diundang khusus, Abu Nawas berkata, Tuan Dukun, tolong tunjukkan kepada kami bagaimana caranya air ini. Ia menunjuk seember air jernih bisa berubah menjadi emas. Sang dukun berdiri penuh percaya diri. Tentu, tapi butuh waktu dan doa yang panjang. Tidak perlu, potong Abu Nawas cepat. Karena jika kau bisa mengubah air jadi emas, berarti kau pasti sudah punya banyak emas. Maka, bolehkah kami lihat emas hasil karyamu? Sang dukun gelagapan. Itu sudah saya berikan pada orang miskin. Abu Nawas menyeringai. Lalu, kenapa kau masih memungut bayaran dari orang miskin jika kau bisa membuat emas sesuka hati? Orang-orang mulai berbisik. Raja mulai menaikkan alis. Abu Nawas mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Dukun, hamba juga punya ilmu. Hamba bisa mengubah kebohongan menjadi hukuman. Sekarang, mari kita lihat siapa yang lebih cepat bekerja, air jadi emas, atau kebohonganmu jadi cambukan. Dukun panik. Ia mulai mundur. Tapi penjaga sudah bersiap. Ia pun akhirnya mengaku bahwa semua itu dusta, ia hanya memainkan psikologi rakyat dan memanfaatkan keputusasaan mereka. Raja menggeleng. Siapapun yang menipu rakyat akan dihukum sesuai hukum negara. Sang dukun dijatuhi hukuman, dan seluruh barang rampasannya dikembalikan kepada rakyat. Abu Nawas pun kembali disanjung. Tapi ia hanya berkata, air memang tak bisa jadi emas, tuanku. Tapi dengan akal sehat dan kejujuran, kita bisa membuat rakyat tak haus harapan palsu lagi. Jangan mudah percaya pada janji yang terlalu indah. Bila seseorang mengaku bisa menciptakan emas, tanyakan dulu kenapa ia masih meminta uangmu. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, warga tengah sibuk di pasar yang ramai. Teriakan para pedagang menggema menawarkan dagangan. Di antara hiruk-pikuk itu, terdengar keributan hebat dari salah satu sudut pasar. Dua pedagang tampak bertengkar sengit di depan kios perhiasan. Pedagang pertama, seorang pria tua berjenggot putih, menuduh pedagang muda yang berjubah hijau telah mencuri permata zamrudnya yang sangat langka. Sementara pedagang muda bersikeras bahwa dialah pemilik sah permata itu. Keduanya memegang kotak yang sama, berisi sebuah permata hijau yang berkilau memesona. Keributan itu menarik perhatian warga. Semakin lama, semakin banyak orang yang berkumpul, menyaksikan perdebatan yang makin panas. Banyak yang mencoba melerai, namun keduanya tetap ngotot. Mereka bahkan saling menuduh di depan orang banyak. Akhirnya, penjaga pasar melaporkan kejadian itu kepada pihak istana. Karena ini menyangkut harta yang bernilai tinggi, kasus ini segera dibawa ke hadapan hakim. Hakim yang ditunjuk mencoba menelusuri siapa pemilik sah permata tersebut. Namun, tak ada saksi yang bisa membuktikan siapa pemilik awalnya.
Pedagang tua mengaku permata itu warisan keluarganya dan telah hilang pagi itu. Sementara pedagang muda bersumpah ia baru saja membeli permata itu dari seorang saudagar keliling dan punya kwitansi. Tapi saat hendak menunjukkannya, kwitansi itu tak ditemukan. Katanya, tercecer di jalan. Kedua cerita tampak sama masuk akal. Hakim bingung dan tak berani memutuskan, takut keliru. Maka ia pun menghadap Raja Harun ar-Rasyid dan menceritakan semua yang terjadi. Sang raja, yang sudah sering menghadapi perkara pelik, akhirnya berkata, sudah saatnya kita memanggil orang yang lebih cerdik daripada seluruh pengacara dan hakim di negeri ini. Maka Abu Nawas pun dipanggil. Setelah mendengar cerita dari kedua pihak dan meneliti permata itu, Abu Nawas tersenyum kecil. Ia lalu meminta 2 mangkuk berisi air mawar dan 2 lembar kain sutra putih. Aku ingin menguji siapa yang benar-benar mengenal permata ini, katanya. Ia lalu mengambil permata itu, mencelupkannya perlahan ke dalam air mawar. Kemudian ia mengangkatnya dan meneteskan air dari permata itu ke 2 kain sutra. Tetesan air itu tidak meninggalkan noda apapun di kedua kain. Permata ini, kata Abu Nawas sambil tersenyum, adalah jenis zamrud yang hanya bereaksi pada satu zat khusus, minyak mawar murni dari Persia. Jika seorang pemilik sejati, dia pasti tahu bahwa permata ini pernah dia rawat dengan cairan itu, bukan air mawar biasa. Kedua pedagang tampak bingung. Abu Nawas lalu menyuruh 2 pengawal untuk menggeledah kios dan rumah kedua pedagang, mencari apakah ada yang menyimpan minyak mawar Persia. Beberapa waktu kemudian, pengawal kembali membawa 1 botol kecil dari rumah pedagang tua. Pedagang muda tak memiliki apapun. Pedagang tua langsung tersenyum dan merasa akan menang. Namun Abu Nawas belum selesai. Puncak ketegangan, perangkap kecil yang mengungkap kebenaran. Coba lihat ini, kata Abu Nawas sambil mengangkat botol minyak mawar dari rumah si pedagang tua. Labelnya baru, dan lilin penutupnya belum mengering sempurna. Seseorang pasti baru saja membeli dan menyimpannya seolah-olah sudah lama memilikinya. Pedagang tua mulai gelisah. Abu Nawas melanjutkan, aku pun tadi telah mengutus seseorang ke toko minyak mawar di sebelah barat kota. Benar saja, ada yang membeli minyak ini pagi tadi dan memintanya dikemas seperti botol lama. Orangnya berjanggut putih, membawa uang emas. Wajah pedagang tua berubah pucat. Dan kau, pedagang muda, tadi mengatakan kehilangan kwitansi. Di mana terakhir kau menyimpannya? Pedagang muda ragu sejenak, lalu berkata, di dalam kotak tempat aku menyimpan koin, tapi mungkin terjatuh saat aku tergesa-gesa ke pasar. Abu Nawas lalu meminta para pengawal menyusuri jalanan antara rumah si pedagang muda dan pasar. Setelah beberapa saat, seorang anak kecil datang membawa secarik kertas. Ini ditemukan di dekat sumur, Tuan, katanya. Kertas itu kusut dan agak basah, namun tulisan di dalamnya masih terbaca. Ternyata itu benar kwitansi pembelian permata, dengan tanda tangan pedagang keliling dan tanggal hari sebelumnya. Semua pun terdiam, wajah pedagang tua tertunduk malu. Kebenaran yang menyakitkan tapi membebaskan. Abu Nawas berkata dengan tenang, hanya orang yang bersalah yang akan menciptakan kebohongan berlapis-lapis dan lupa menutup lubang-lubangnya. Sedangkan kebenaran, meski sempat tenggelam, akan selalu mengapung ke permukaan. Raja pun memutuskan permata itu dikembalikan kepada pedagang muda. Pedagang tua dijatuhi hukuman karena hendak melakukan penipuan besar. Warga yang menyaksikan kejadian itu memuji kecerdikan Abu Nawas yang kembali membela kebenaran dengan cara yang unik. Sebelum pulang, Raja kembali menawarkan jabatan penasihat kerajaan kepada Abu Nawas. Namun seperti biasa, Abu Nawas menolak dengan senyum bijak. Ampun, tuanku, hamba lebih senang hidup sederhana, karena jabatan hanya akan membuat kepala hamba berat dan hati hamba tidak tenang. Raja tertawa dan berkata, justru karena itulah engkau pantas menjadi penasihat. Semua warga bersorak, bukan hanya karena permata telah kembali ke pemiliknya, tapi karena keadilan kembali ditegakkan oleh seorang pria sederhana yang bernama Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, rakyat digemparkan oleh kabar mengejutkan dari istana. Permaisuri baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki, penerus tahta kerajaan. Namun, kehebohan terjadi ketika para pelayan istana menyadari bahwa bayi sang permaisuri tiba-tiba menghilang dari tempat tidurnya. Anehnya, di tempat bayi itu tidur, kini ada bayi lain yang tampak berbeda. Para pengawal panik, permaisuri histeris, dan seluruh istana berada dalam kekacauan. Kabar itu pun tersebar luas ke seluruh pelosok kota.
Sehari kemudian, seorang wanita miskin dari pinggiran kota muncul, mengaku bahwa bayinya telah ditukar secara misterius dengan bayi kerajaan. Wanita miskin itu membawa bayi dalam gendongannya, dan bersikeras bahwa bayi itu bukan anaknya, melainkan anak permaisuri. Dia menyatakan bahwa malam sebelumnya ia tertidur lelap, dan ketika bangun, bayi di sampingnya berubah rupa, lebih bersih, lebih harum, dan mengenakan kain sutra istana. Para pengawal membantah, dan tetap yakin bahwa bayi yang ada sekarang adalah milik sang permaisuri. Namun sang permaisuri merasa bayi itu berbeda, tidak memiliki tanda lahir kecil di lengan seperti anak kandungnya. Tapi tidak ada bukti yang cukup kuat. Raja yang bingung dan frustasi akhirnya memanggil Abu Nawas, penasihat cerdik yang sudah terkenal dengan solusi tak terduga. Dengan gaya santainya, Abu Nawas datang ke istana membawa seekor ayam jantan di tangannya. "Apa hubungan ayam dengan bayi?" tanya sang raja curiga. "Tenang, Baginda, ayam ini akan membantu kita mengungkap kebenaran," jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Abu Nawas meminta kedua bayi diletakkan di dua keranjang kecil. Ia mengamati keduanya dengan saksama, lalu memerintahkan agar kedua bayi diberi suara tangisan palsu dari balik tirai. "Saya ingin melihat reaksi sang ibu sejati," ujar Abu Nawas. Ternyata, wanita miskin itu langsung panik, ingin mendekap bayinya, sementara sang permaisuri tampak bingung dan hanya bertanya kepada dayangnya apakah suara itu sungguhan atau tidak. Namun, itu belum cukup menjadi bukti. Abu Nawas menyuruh kedua wanita berdiri menghadap ayam jantannya, dan berkata, "Ayam ini bukan sembarang ayam. Ia bisa mengenali siapa ibu asli dari bayi kerajaan. Ia akan berkokok hanya kepada ibu yang jujur." Wanita miskin itu langsung menunduk. Permaisuri tampak ragu. Tiba-tiba Abu Nawas membentak, "Ayam, katakan kebenaranmu sekarang." Dan, ayam itu diam saja. Tapi dalam keheningan, wanita miskin itu tiba-tiba menangis dan berkata, "Sudahlah, aku tidak butuh bukti dari ayam. Aku tahu itu anakku, tapi aku lebih rela membiarkannya hidup bahagia di istana daripada tumbuh miskin bersamaku." Abu Nawas langsung bersujud kepada raja, "Inilah ibu sejati bayi itu, Baginda. Ia lebih memilih kehilangan anaknya demi kebaikan sang anak. Itu hanya bisa dilakukan oleh ibu sejati." Raja pun termenung. Ia memerintahkan pelayannya untuk memeriksa tanda lahir di lengan bayi, dan ternyata benar, tanda itu ada pada bayi yang dibawa wanita miskin. Seketika istana berubah menjadi haru. Permaisuri memeluk wanita miskin itu, meminta maaf. Sang raja pun bersyukur karena bayi mereka ditemukan kembali. Sang raja memberi penghargaan kepada wanita miskin itu, ia diangkat menjadi pelayan kehormatan istana dengan bayaran tetap. Sementara Abu Nawas, sekali lagi, menolak hadiah besar dari raja dan hanya meminta agar ayam jantannya diberi kandang baru di taman istana. Semua tertawa. Raja pun berkata, "Mungkin ayammu bukan saksi, tapi hatimu yang tahu bagaimana mengenali cinta seorang ibu." Cerita selanjutnya. Suatu sore yang tenang di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, membaca lembaran tua berisi puisi-puisi sufistik. Tiba-tiba datang seorang pemuda lusuh, membawa seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun. Pemuda itu berkata dengan wajah gelisah, "Abu Nawas, tolong saya. Anak ini, katanya aku ayahnya. Tapi aku sama sekali tak mengenalnya. Aku bahkan belum menikah." Anak kecil itu hanya berdiri diam sambil memegangi baju pemuda itu erat-erat. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang wanita menangis terseduh-seduh di hadapan pengawal kota. Wanita itu mengaku bahwa anaknya diculik oleh seorang pemuda asing dan tak tahu bagaimana cara menemukannya. Saat para pengawal membawanya ke balai kota, seseorang mengenali deskripsi anak itu. Ya, itu sama dengan anak yang kini berada bersama pemuda yang datang ke rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, kasus ini dibawa ke hadapan raja. Di sana, sang pemuda tetap bersikeras bahwa ia tidak mengenal anak itu. Tapi anehnya, sang anak terus memeluk si pemuda, bahkan menangis ketika mencoba dipisahkan darinya. Wanita itu, yang mengaku sebagai ibu anak tersebut, berlutut di hadapan raja, "Hamba bersumpah demi Tuhan, itu anak hamba. Lihat wajahnya, hidungnya mirip ayahnya, dan matanya, seperti saya waktu kecil." Sementara si anak tetap memilih si pemuda. Raja pun bingung, apakah ini kasus anak hilang? Atau ada siasat yang lebih dalam? Abu Nawas diminta turun tangan. Ia melihat semuanya,
lalu meminta waktu 1 hari untuk menyelidiki. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua di alun-alun kota. Ia membawa 2 buah mangkuk besar berisi madu dan cuka. Ia berkata, karena semua orang bisa berdusta dengan kata-kata, maka biarkan perasaan yang bicara. Abu Nawas lalu meminta si anak untuk memilih salah satu dari 2 benda yang diletakkan di dekat masing-masing orang dewasa. Di dekat si pemuda, diletakkan mangkuk madu. Di dekat si wanita, diletakkan mangkuk cuka. Pilihlah, kata Abu Nawas pada si anak, mana yang paling membuatmu nyaman. Anak itu berjalan perlahan, semua menahan napas. Si anak melangkah ke arah si wanita, lalu berhenti. Ia memandangi wajah wanita itu, lalu tiba-tiba berbalik arah dan berlari ke pelukan si pemuda, menangis keras. Semua terkejut, wanita itu langsung berdiri dan berteriak, "Tidak, itu anakku, dia dibujuk, disihir, tidak mungkin dia lebih memilih orang asing." Namun, Abu Nawas hanya tersenyum. Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata, sang pemuda berkata bahwa dia belum pernah menikah. Tapi dia lupa satu hal, dia pernah menjadi penolong wanita ini 5 tahun lalu saat terjadi banjir besar di pinggiran Baghdad. Sang pemuda terkejut, "Itu benar, tapi apa hubungannya? Waktu itu kau menyelamatkan seorang bayi yang terapung di peti kecil. Kau memberikannya pada wanita ini, yang mengaku sebagai ibunya saat itu juga. Tapi ternyata, wanita itu bukan ibu kandung anak itu, melainkan pengasuh yang kehilangan majikannya karena tenggelam." Wajah wanita itu berubah pucat. Abu Nawas melanjutkan, anak itu menyimpan memori samar tentang penyelamat sejatinya. Dan itulah sebabnya hatinya lebih dekat denganmu. Wanita itu akhirnya mengaku, saya hanya tidak ingin anak itu kembali ke keluarganya yang kaya. Saya takut kehilangan dia, tapi saya tahu, dia bukan darah saya. Raja memerintahkan untuk mencari keluarga asli sang anak berdasarkan catatan banjir 5 tahun lalu. Sementara itu, sang pemuda ditunjuk sebagai wali anak itu sampai keluarga aslinya ditemukan. Dan anak itu, ia tersenyum lebar di pelukan pemuda itu. Raja berkata, sekali lagi, kebenaran muncul bukan dari mulut, tetapi dari hati, dan Abu Nawas selalu tahu cara mendengarkannya. Abu Nawas menolak hadiah emas dari raja, dan hanya minta dibawakan segelas teh panas di beranda istana. Saya lebih suka mendengar kebenaran dari suara anak kecil, daripada dari teriakan orang dewasa, katanya sambil tertawa ringan. Cerita selanjutnya. Di sebuah kampung kecil pinggiran Baghdad, hiduplah seorang janda bernama Zainab. Suatu malam, ia bermimpi bertemu mendiang suaminya yang membawa seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. "Rawatlah anak ini," kata sang suami dalam mimpi. "Dia akan membawamu cahaya dalam kegelapan." Keesokan harinya, saat Zainab membuka pintu rumah, ia benar-benar menemukan anak lelaki persis seperti dalam mimpinya, duduk di teras, kotor dan kelaparan. Zainab langsung merawat anak itu dan menganggapnya sebagai anugerah dari Tuhan. 3 bulan berlalu, Zainab dan anak itu hidup bahagia. Namun suatu hari, datanglah seorang saudagar kaya bernama Samir ke rumah Zainab. Ia mengklaim bahwa anak itu adalah putranya yang hilang saat terjadi kerusuhan di kota lain. Anak itu tidak bicara sepatah kata pun, dan hanya menunduk saat ditanya. Saudagar Samir menyodorkan bukti berupa kalung yang katanya milik anaknya. Tapi Zainab bersikeras, dia adalah anak yang dikirim oleh suamiku lewat mimpi. Tak mungkin salah. Warga desa pun bingung. Tak ada yang tahu siapa ibu yang sebenarnya. Lalu mereka membawa perkara ini ke istana raja. Raja pun mengadakan pengadilan terbuka. Saudagar Samir membawa 2 saksi yang mengaku pernah melihat anak itu di rumah Samir. Tapi Zainab membawa saksi dari desa bahwa ia menemukan anak itu tanpa identitas dan telah merawatnya penuh kasih. Raja bingung. Anak itu tetap diam, tidak menangis, tidak bicara, seolah jiwanya tertutup. Raja berkata, hanya orang yang bisa membuka hatinya yang bisa membuka mulut anak ini. Maka dipanggillah Abu Nawas. Abu Nawas mengamati anak itu dengan penuh perhatian. Lalu ia membawa anak itu ke ruang istana yang tenang dan hanya berdua saja dengannya. Selama 1 jam, Abu Nawas hanya bermain bayangan tangan dan menceritakan kisah-kisah lucu tanpa menyebut soal siapa orang tua si anak. Perlahan, sang anak mulai tersenyum, lalu tertawa, dan akhirnya menangis. "Siapa namamu, anakku?" tanya Abu Nawas lembut. Anak itu berbisik, "Namaku Yusuf." Abu Nawas tersenyum. "Sekarang mari kita cari siapa yang benar-benar memeluk hatimu,
bukan hanya tubuhmu. Keesokan harinya, Abu Nawas mengadakan ujian terakhir. Ia menyiapkan 2 cangkir teh pahit dan 1 cangkir berisi air manis, yang diletakkan acak di depan Raja, Zainab, dan Samir. Abu Nawas berkata, "Saya sudah membisiki Yusuf tadi, ia boleh bicara 1 kalimat kepada siapapun yang meminum air manis itu." Setelah ketiganya minum, Yusuf mendekat bukan ke Samir, bukan ke Zainab, tapi ke Raja. "Kenapa kau pilih aku?" tanya Raja. Yusuf menjawab, "Karena hanya Raja yang minum air manis." Dan Abu Nawas berkata, "Orang jujur selalu mendapat yang manis di akhir." Abu Nawas tertawa, artinya, baik Samir maupun Zainab telah berdusta. Abu Nawas pun membuka penyelidikannya. Ia menemukan bahwa Samir memang kehilangan anak, tapi Yusuf bukan anaknya. Zainab menciptakan cerita mimpi karena merasa iba dan ingin memiliki anak, setelah hidup sendiri bertahun-tahun. Yusuf ternyata anak dari pengungsi yang tewas saat kerusuhan, dan sempat berpindah-pindah rumah sebelum tiba di depan rumah Zainab. Abu Nawas memberikan keputusan, Yusuf bukan milik siapapun. Tapi dia sudah memilih siapa yang ingin dia panggil, Ibu. Yusuf memegang tangan Zainab dan berkata, "Aku ingin tetap di sini." Dia yang mencuci lukaku, dia yang tidak bertanya siapa aku, hanya memberiku makan. Raja pun setuju. Zainab diangkat sebagai wali resmi Yusuf. Dan Samir, yang sebenarnya juga tulus namun salah mengklaim, diminta menjadi wali kehormatan dan menanggung biaya sekolah Yusuf sampai dewasa. Kisah itu menyebar ke seluruh Baghdad. Dan orang-orang berkata, "Jika engkau tak bisa menemukan asal darahmu, maka carilah siapa yang pertama menyentuh hatimu." Dan seperti biasa, Abu Nawas menolak hadiah emas. Ia hanya berkata, kebenaran itu seperti anak kecil. Kadang tak bisa bicara, tapi ia tahu siapa yang benar-benar menyayanginya. Cerita selanjutnya. Di sebuah pasar kota Baghdad, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun ditemukan menangis di dekat sumur. Warga bertanya, namun anak itu hanya berkata, "Aku tersesat. Ayahku hilang." Beberapa jam kemudian, datanglah 2 pria yang berbeda, nyaris bersamaan. Keduanya mengaku sebagai ayah dari anak itu. Pria pertama bernama Basir, seorang petani miskin dari utara Baghdad. Pria kedua bernama Zubair, saudagar kaya dari bagian selatan kota. Keduanya memberikan penjelasan dan bukti. Basir menunjukkan sebuah kalung dari kulit buaya yang katanya dia sendiri yang buatkan. Zubair menunjukkan tanda lahir di punggung anak itu dan menyebut nama lengkap anak itu dengan tepat, Hasan bin Zubair. Namun sang anak tetap diam. Ia hanya menunduk dan tak mengenali siapapun. Warga bingung. Akhirnya mereka membawa perkara itu ke istana Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun mendengarkan pengakuan kedua pria itu. Basir sangat emosional dan bahkan menangis. Zubair tampak tenang, dengan segala kekayaannya. Raja mencoba bertanya langsung pada sang anak, namun bocah itu tetap tidak mau bicara. Ia hanya menggenggam erat tongkat kayu kecil miliknya dan berkata, "Aku ingin pulang, tapi aku tak tahu kemana." Raja pun memanggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan wajah santai. Setelah mendengar penjelasan Raja dan melihat langsung anak tersebut, ia minta waktu sehari. Abu Nawas ingin bermain bersama anak itu dulu. Hari itu Abu Nawas dan bocah itu main kelereng, teka-teki, dan menginap di rumah Abu Nawas. Ia tidak menanyakan siapa ayah anak itu, hanya ingin membuat sang anak nyaman. Keesokan paginya, Abu Nawas membawa anak itu ke istana. Di hadapan raja dan para saksi, Abu Nawas menaruh 2 benda di meja. 1. Kalung kulit buaya pemberian Basir. 2. Sebuah cincin emas berukir nama, Hasan bin Zubair, yang dibawa Zubair. Lalu Abu Nawas memberikan sepotong roti dan semangkuk sup hangat kepada anak itu. Pilih 1, kalung, cincin, atau makanan. Tapi hanya boleh 1. Semua orang menahan napas. Anak itu tidak memilih cincin atau kalung. Ia memilih roti dan sup, lalu menangis sambil berkata, "Ayahku selalu memberiku sup hangat saat aku sakit. Aku ingat sekarang, ayahku tinggal di dekat ladang. Aku jatuh saat bermain dengan kambing-kambing." Semua terdiam. Ternyata benar, anak itu adalah putra Basir. Ia mengalami benturan di kepala yang membuat ingatannya terganggu. Kalung itu memang buatan tangan Basir. Nama, Hasan bin Zubair, hanyalah dugaan Zubair karena ia pernah kehilangan anak yang mirip, namun anak itu telah lama meninggal dan jasadnya tak ditemukan.
Zubair pun mengakui kesalahannya. Ia memang berharap bocah ini adalah anak kandungnya yang hilang. Ia mohon maaf kepada Basir. Raja memeluk anak itu dan berkata, ada orang yang mencari warisan darah, ada pula yang mencari warisan kasih. Abu Nawas menambahkan, anak kecil tak akan pernah memilih kemewahan jika pernah merasakan kehangatan. Basir diangkat sebagai pegawai ladang kerajaan, dan Zubair yang merasa bersalah menyumbangkan sebagian hartanya untuk anak-anak yatim Baghdad. Orang-orang pun memuji kecerdikan Abu Nawas. Sekali lagi, bukan hanya hukum yang bicara, tetapi hati dan akal bersama-sama menemukan kebenaran. Dan seperti biasa, Abu Nawas menolak hadiah emas dari raja. Ia hanya berkata, kebaikan adalah warisan terbaik, bukan tanah, bukan emas, tapi ingatan akan siapa yang dulu mengusap air mata. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, pasar mendadak ramai bukan karena pedagang atau perampok, melainkan karena seekor unta yang dikatakan bisa bicara. Seekor unta tua milik seorang pengembara tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena disebut-sebut menjawab pertanyaan. Pemilik unta, seorang pria bernama Salim, berseru, ini bukan unta biasa, ia bisa bicara, aku akan menjualnya kepada siapapun yang mau membayar 1000 dinar. Kerumunan mulai heboh, ada yang percaya, ada yang menuduh Salim penipu. Namun ada satu hal yang membuat semua orang bingung, unta itu benar-benar mengangguk dan menggeleng seolah paham. Seorang saudagar kaya bernama Mustafa tertarik. Ia merasa punya cukup uang untuk membeli apapun, termasuk unta ajaib. Namun, seorang warga berseru, jangan-jangan ini tipu daya. Perdebatan semakin panas. Akhirnya, Salim menantang, kalau kalian tak percaya, serahkan kepada penguji yang adil. Biarkan orang cerdas menentukan apakah unta ini ajaib atau tidak. Raja pun mendengar kabar ini dan langsung memanggil Abu Nawas. Di istana, Abu Nawas duduk tenang. Ia melihat unta itu, dan hanya tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, ia berbisik di telinga unta. Tiba-tiba, unta menggeleng keras. Lalu Abu Nawas berbisik lagi. Kali ini, unta mengangguk perlahan. Warga bersorak, benar, unta ini bisa bicara. Salim menepuk dada bangga. Lihat, aku tidak bohong. Tapi Abu Nawas menahan tangan raja yang hampir menyerahkan 1000 dinar. Tunggu, Baginda, belum selesai. Abu Nawas meminta unta itu dibawa ke ruang pribadi. Ia pun memeriksa mulut, telinga, dan pelana unta itu. Lalu ia memanggil 2 algojo istana, dan memberi mereka isyarat. Setelah beberapa saat, Abu Nawas kembali ke hadapan raja dan warga. Saya telah menguji keajaiban unta ini, dan saya punya kesimpulan. Semua terdiam, unta ini tidak bisa bicara. Tapi ia sangat pintar karena dilatih dengan rasa sakit. Salim memberi isyarat dengan mencubit telinga atau menyentil kaki unta setiap kali ingin membuatnya angguk atau geleng. Tiba-tiba para algojo memperlihatkan alat kecil dari pelana unta, jarum tajam dan tali tersembunyi. Raja sangat murka, berani sekali menipu rakyat dan mengaku memiliki unta ajaib. Salim ketakutan dan berlutut, tapi Abu Nawas mengangkat tangan. Tunggu, Baginda, sebenarnya Salim ini tidak sepenuhnya salah. Ia tidak pernah mengatakan unta itu berbicara dengan suara, ia hanya bilang bisa bicara. Itu permainan kata. Raja pun akhirnya tertawa. Baiklah, maka hukumannya pun harus cerdik seperti perbuatannya. Atas saran Abu Nawas, Raja memutuskan, Salim harus menghibur anak-anak di Baghdad setiap hari selama sebulan dengan unta bicaranya. Tapi kali ini, ia harus mengatakan kejujuran, menjelaskan bahwa itu semua hanya trik. Jika ia masih menipu, maka baru akan dihukum cambuk. Anak-anak di Baghdad pun tertawa melihat pertunjukan unta itu, kini sebagai boneka sandiwara, bukan makhluk ajaib. Salim berubah menjadi lebih jujur dan bahkan akhirnya menjadi penghibur keliling. Raja kembali kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Bukan hanya bisa membongkar tipu daya, tapi juga mengubah penipu menjadi orang yang bermanfaat. Abu Nawas pun menolak hadiah emas, seperti biasa. Baginda, saya hanya ingin melihat Baghdad lebih lucu, dan lebih jujur.